Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-ta'wil. Amma ba'd. Materi kita kali ini adalah tentang unsur-unsur hadis ya. Pada dasarnya ini adalah materi ilmu hadis. Nah, oleh karena mata pelajaran kita Al-Quran hadis, salah satunya adalah hadis. Jadi penting untuk kita mengenal dan mengetahui seluk-beluk daripada hadis. Dan pada materi kali ini adalah tentang unsur-unsur daripada sebuah hadis. Baik, hadis pada dasarnya terdiri dari sanad dan matan. Dari adanya sanad dan matan maka akan tercipta sebuah hadis yang lengkap. Entah nanti hadis, entah sunnah, entah khobar, entah athar, seperti yang sudah kita fahami dan sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi hadis, sunnah, khobar, dan athar kita sebut hadis saja ya supaya mempermudah pelafalannya. Jadi hadis yang lengkap, yang sempurna itu adalah hadis yang terdiri dari sanad dan matan. Jika ada sanadnya di situ secara lengkap, jika ada matannya di situ secara lengkap, maka hadis ini menjadi sebuah hadis yang sempurna. Nah, selain terma atau istilah sanad dan matan, nanti juga akan dijelaskan tentang rawi dan mukharrij. Oke, sekali lagi, sebuah hadis harus terdiri dari sanad dan matan, karena dua hal ini yang menjadi unsur penting dari adanya sebuah hadis. Oke, kita mulai dari yang pertama tentang rawi. Kita mulai dari rawi dulu karena nanti sanad ini ada ketika rawinya ada. Oke, kita mulai dari rawi. Rawi secara bahasanya berarti orang yang meriwayatkan, karena rawi merupakan isim fa'il dari fi'il rawa yang artinya meriwayatkan, sehingga rawi sendiri artinya menjadi orang yang meriwayatkan. Dalam konteks hadis, rawi berarti orang yang meriwayatkan hadis. Maksud dari meriwayatkan adalah orang ini menerima hadis, kemudian dia menyampaikan kembali kepada orang setelahnya. Jadi kalau kita bayangkan, kita gambarkan di masa kita yang sekarang ini, misalnya saya menerima hadis-hadis dari guru-guru saya, kemudian hadis yang saya terima ini saya sampaikan kembali ketika saya mengajar kepada murid-murid saya. Nah, saya di sini ketika dalam konteks hadis, maka saya disebut sebagai seorang rawi. Ini yang disebut sebagai rawi dalam ilmu hadis ya. Nah, selain sebutan rawi ini nanti juga bisa disebut sebagai rijal hadis. Individu-individu, orang perorangan yang meriwayatkan hadis juga biasa disebut sebagai rijalul hadis, orang-orang yang meriwayatkan hadis atau orang-orang yang bergumul dengan hadis. Oke, itu rawi ya, dan nama lainnya sebagai rijal hadis. Nah, untuk rijal hadis sendiri nanti di akhir kita jelaskan ada ilmu khusus tentang rawi atau rijal hadis ini. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke sanad. Sanad secara bahasa berarti sandaran, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai al-mu'tamad, tempat untuk bersandar. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah sendiri, sanad berarti susunan orang-orang atau para perawi yang menghubungkan kita kepada matan hadis. Atau dalam istilah ilmu hadis, dalam istilah para ulama ahli hadis adalah silsilatur rijal al-musilatu lil matni. Silsilah dari para
rijal, para perawi yang meriwayatkan hadis yang menghubungkan kita kepada redaksi hadis. Ini arti sanad secara istilah. Oke, jika masih belum tergambar maksudnya, kita gambarkan dengan contoh yang nyata ya. Misalnya di sini ada sebuah riwayat rawahu Ibnu Majah, jadi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah berkata, haddatsana Sahl bin Abi Sahlin qala haddatsana Sufyan an Zuhri an Salim an abihi qala sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan ya'itu akhahu fil haya'i faqala innal haya' syu'batun minal iman. Artinya matan hadisnya kurang lebih adalah Rasulullah mendengar seorang laki-laki yang sedang menasihati temannya atau saudaranya tentang malu, tentang rasa malu. Kemudian Rasulullah bersabda bahwasanya malu itu bagian daripada iman. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi yang kita lihat dari definisi rawi dan sanad. Di sini yang disebut sebagai seorang rawi, kita ulangi lagi bahwasanya rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis, maka yang termasuk rawi di sini adalah Sahal bin Abi Sahlin, kemudian ada Sufyan, kemudian ada Zuhri, kemudian ada Salim, dan kemudian ada Abihi, ayahnya Salim. Nah, kenapa mereka ini disebut sebagai rawi? Kita mulai dari Abihi ya, ayahnya Salim. Ayahnya Salim ini disebut sebagai rawi karena beliau menerima hadis dari Rasulullah SAW, mendengarkan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, berarti menerima ya. Kemudian disampaikan kepada anaknya Salim. Nah, disampaikan kepada anaknya ini yang menjadikan ayahnya Salim ini sebagai seorang rawi, karena syaratnya tadi ya, menerima kemudian menyampaikan kembali. Sudah menerima dari Rasulullah, kemudian menyampaikan juga kepada anaknya, sehingga ayahnya Salim menjadi seorang rawi. Begitu juga dengan Salim. Salim juga termasuk rawi karena menerima hadis dari ayahnya kemudian disampaikan kepada Az-Zuhri. Nah, lafadzannya untuk memperjelas lagi, kalau kita artikan haddatsana, yang mengatakan haddatsana ini adalah Ibnu Majah. Ibnu Majah berkata, haddatsana telah menceritakan kepadaku Sahal bin Abi Sahal. Yang menceritakan adalah Sahal. Kalau diartikan secara jelas, maka artinya adalah haddatsana Salim bin Abi Sahal qala Sahal bin Abi Sahal menceritakan kepada kami, kata Ibnu Majah, dia berkata haddatsana Sufyan. Sufyan berkata kepada kami, ini kata Sahal. Kemudian Aniz Zuhri, Sufyan mengatakan bahwasanya dari Zuhri. Kemudian An Salim, dari Salim, An Abihi, dari ayahnya Salim. Qala, ayahnya berkata, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan seorang lelaki, dan seterusnya. Itu artinya ya. Jadi dari arti tersebut otomatis ayah tadi, kita kembali lagi, ayahnya tadi berarti mendengarkan dari Rasulullah, kemudian disampaikan kepada Salim, sehingga Salim ini dikatakan an abihi, mendapatkan dari ayahnya, mendengarkan dari ayahnya, berarti ayahnya menyampaikan kepada Salim, sehingga ayahnya menjadi seorang rawi dengan syarat rawi yang tadi ya, menerima dan menyampaikan. Begitu juga dengan Salim, dia menerima dari ayahnya kemudian disampaikan kepada Az-Zuhri. Nah, karena dia menerima kemudian menyampaikan juga, maka dia juga seorang rawi. Az-Zuhri juga termasuk rawi karena menerima dari Salim, mendengarkan dari Salim kemudian menyampaikan kepada Sufyan. Karena syaratnya terpenuhi juga, maka Az-Zuhri termasuk sebagai seorang rawi. Begitu juga dengan Sufyan yang mana mendapatkan dari Az-Zuhri kemudian disampaikan kepada Sahal. Kita ingatkan lagi bahwasanya Sahal tadi mengatakan bahwasanya telah menceritakan kepada kami
Sufyan, atau arti secara jelasnya, Sufyan telah menceritakan kepada kami, kata Sahal bin Abi Sahal ya. Nah, karena menceritakan kepada kami, kata Sahal, maka Sahal mendengarkan dari Sufyan. Nah, sehingga Sufyan ini menerima dari Az-Zuhri, menyampaikan kepada Sahal, sehingga Sufyan pun termasuk sebagai seorang rawi. Begitu juga dengan Sahal. Sahal, karena qala haddatsana yang pertama ini, haddatsana Sahl bin Abi Sahal, haddatsana ini yang mengatakan adalah yang paling bawah, rawahu Ibnu Majah ya. Jadi yang mengatakan di situ adalah Ibnu Majah. Sahal menerima atau mendengarkan dari Sufyan, kemudian disampaikan kepada Ibnu Majah, sehingga Sahal bin Abi Sahal di sini juga termasuk sebagai seorang rawi. 5 orang ini adalah rawi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitabnya. Nah, susunan dari para rawi ini yang nantinya disebut sebagai sanad. Saya ulangi, jadi susunan dari orang-orang yang meriwayatkan hadis ini yang nantinya disebut sebagai sanad. Jadi penyebutan para rawi yang menyebabkan atau menjadikan Ibnu Majah itu tahu lafal hadis innal haya syu'batun minal iman, itu menjadi sanad dari hadis ini. Oke. Maksudnya seperti ini. Karena sanad itu adalah susunan orang-orang atau para rawi yang menghubungkan kita, menghubungkan siapapun kepada matan, maka yang menjadi penghubung di sini adalah para perawinya. Sehingga kalau kita bayangkan, Ibnu Majah tidak mungkin bertemu dengan Rasulullah secara langsung, karena berbeda masa hidupnya, berbeda waktu hidupnya antara Rasulullah dan Imam Ibnu Majah. Oleh karenanya, yang bisa menyampaikan Ibnu Majah bisa mengetahui hadis innal haya syu'batun minal iman adalah sanad ini, susunan dari para rawi ini. Sehingga sanad itu disebut sebagai susunan orang-orang yang menghubungkan kepada matan. Jadi Ibnu Majah bisa tahu hadis innal haya syu'batun minal iman ini dari susunan para rawi ini. Jadi sanad itu adalah susunan para rawi ini, sehingga Imam Ibnu Majah pun sekarang tahu bahwasanya ada hadis innal haya syu'batun minal iman melalui para rawi yang terdapat dalam sanad ini. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini penjelasan tentang rawi dan sanad. Seperti yang sudah disebutkan, sanad itu tidak akan ada kalau tidak ada rawinya, karena sanad itu sendiri adalah susunan dari para rawi itu sendiri. Jadi jika tidak ada rawi yang disebutkan di situ, maka hadis tersebut pun dianggap sebagai hadis yang tidak bersanad. Misalnya langsung kita katakan qala Rasulullah SAW misalnya. Kalau dikatakan seperti itu, berarti kalau diartikan Rasulullah SAW bersabda. Nah, ketika saya mengatakan hanya ini, kalau Rasulullah SAW, itu berarti hadis ini tidak bersanad. Hadis yang saya sampaikan itu tidak ada sanadnya, karena saya menyampaikan hanya lafal hadisnya, sanadnya tidak disebutkan, susunan para rawinya tidak disebutkan. Ini ya, maka hadis itu yang sempurna adalah hadis yang disebutkan sanadnya, karena saya tidak mungkin bertemu dengan Rasulullah secara zahir, karena saya dan Rasulullah berbeda zaman atau berbeda masa hidup. Ini penjelasan tentang rawi dan sanad. Masuk kepada matan. Matan secara bahasa berarti bagian tanah yang keras, bagian tanah yang gersang, yang tandus, yang keras, yang menonjol dari bentukan tanah. Secara terminologi atau secara istilah, matan berarti kata atau redaksi yang ada di penghujung sanad. Oke, nanti kita beri contoh untuk lebih mudah ya. Contohnya masih kepada
sama dengan hadis yang tadi ya, supaya lebih mudah dipahami. Hadatsana Sahal bin Abi Syal qala hadatsana, dan seterusnya. Nah, di sini yang disebut sebagai redaksi hadis adalah Sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ya'idu akhahu fil haya faqal innal haya syu'batun minal iman. Nah, kenapa tadi disebut sebagai redaksi yang ada di penghujung sanad? Karena letaknya matan itu setelah sanad disebutkan. Seperti tadi ya, sanad adalah di sini sanadnya tadi adalah mulai dari haddatsana Sahal sampai an Salim an Abihi tadi, sehingga setelah sanad ini selesai, di ujung dari sanad ini adalah matan dari hadisnya. Jadi lafaz qala sami'un Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya ini adalah matannya. Nah, matan sendiri merupakan redaksi atau inti dari hadis. Hal-hal yang ingin disampaikan Rasulullah itu yang disebut sebagai matan. Sehingga matan berisi inti daripada hadis yang ingin disampaikan. Ini pengertian matannya. Nah, selain matan ada juga istilah mukharrij. Mukharrij adalah orang yang mengeluarkan hadis. Maksudnya mengeluarkan adalah menuliskan hadis dalam kitabnya. Oke, kita langsung ke contoh supaya lebih gampang difahami. Di sini yang disebut mukharrij contohnya adalah Ibnu Majah, disebutkan rawahu Ibnu Majah, atau kadang-kadang lafaz lain ada akhrajahu dan lain sebagainya. Ada nama Ibnu Majah di situ, maka Ibnu Majah ini karena sudah terkenal ya, Ibnu Majah ini yang disebut sebagai mukharrij karena Imam Ibnu Majah menuliskan hadis yang disebutkan di atasnya ini dalam kitabnya yang sering kita kenal sebagai Sunan Ibnu Majah. Nah, karena Imam Ibnu Majah ini menuliskan hadis tersebut dalam kitabnya, maka Imam Ibnu Majah disebut sebagai mukharrij. Nah, ini adalah pengertian daripada mukharrij. Nah, jadi kalau kita ulangi lagi, maka dalam hadis itu unsurnya yang utama adalah sanad dan matan. Nah, dalam sanad sendiri nanti ada para rawi yang meriwayatkan hadis. Nah, selain ada para rawi, juga ada mukharrij, yang mana mukharrij ini yang menuliskan hadis tersebut dalam kitabnya sehingga hadis tersebut bisa kita baca sampai hari ini. Itu sanad, rawi, dan mukharrij. Bisa direnungkan kembali arti dan maknanya, persamaan dan perbedaannya. Mungkin bukan persamaan ya, hanya perbedaannya antara rawi, sanad, dan mukharrij. Sedangkan matan sendiri adalah redaksi atau inti dari apa yang ingin disampaikan dalam sebuah hadis. Ini unsur-unsur hadis. Nah, selanjutnya untuk para rawi hadis ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika ingin hadis yang dia riwayatkan itu bisa diterima atau bisa dianggap sebagai hadis yang sahih. Jadi jika di dalam buku hanya ditulis syarat seorang rawi, maka saya beri tambahan di sini adalah syarat rawi yang riwayatnya bisa diterima. Maksud dari diterima adalah riwayatnya bisa menjadi riwayat yang sahih. Syaratnya yang pertama adalah adil. Adil yang dimaksud di sini bukan berarti adil dalam masalah persaksian. Dia bersikap adil, bukan. Tapi adil di sini yang dimaksud adalah orang Islam yang balik dan berakal, yang mana dia itu soleh dan taat dalam masalah agama. Jadi seorang rawi bisa dikatakan adil ketika dia beragama Islam, dia sudah balik dan dia berakal, tidak hilang akal. Kemudian dia juga orang yang soleh dalam memegang agamanya, ibadahnya sangat bagus, kemudian perangai dan akhlaknya juga baik, dan juga taat terhadap agama, tidak pernah berbohong, tidak suka berdusta, tidak suka berkata-kata yang buruk, dan lain sebagainya.
Ini syarat daripada rawi yang ingin diterima riwayatnya, orangnya harus adil. Yang paling utama adalah rawi ini tidak pernah berbohong, terutama dalam masalah hadis. Dia dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai orang yang jujur, bukan orang yang berbohong ya, orang yang suka gampang berbohong. Nah, apalagi dalam meriwayatkan hadis, dia tidak pernah sekalipun ketahuan berbohong dalam meriwayatkan hadis. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, syaratnya adalah dhobit. Dhobit itu berarti orang yang mempunyai kekuatan hafalan yang baik dan sempurna. Seorang rawi yang mempunyai sifat dhobit, maka dia tidak gampang lupa dengan apa yang sudah dia baca, tidak gampang lupa dengan apa yang sudah dia hafal. Nah, kekuatan ingatan ini nanti mempengaruhi isi redaksi dan sanad dari apa yang disampaikan. Kedhobitan atau kesempurnaan hafalannya ini mempengaruhi hadis yang dia riwayatkan. Ketika hafalannya bagus, maka hadis yang disampaikan nanti akan bisa sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika hafalannya kurang bagus, maka bisa jadi ada perubahan lafadz yang bahkan bisa menjadikan makna dari hadis yang disampaikan berubah secara total. Ini makanya kenapa syarat dhobit penting sekali ya. Jika syarat adil tadi sangat penting untuk kejujuran seorang rawi menyampaikan hadis, tidak ada dusta yang dia sampaikan, maka dhobit ini berperan dalam tidak ada kesalahan ketika dia menyampaikan sebuah hadis, meskipun dia jujur ya. Karena kalau tidak dhobit, meskipun dia bersifat adil, jujur, tidak pernah berdusta, tapi masih ada kemungkinan dia salah menyampaikan hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah karena faktor lupa dan kurangnya cakapnya dia dalam masalah ingatan. Nah, syarat yang ketiga adalah menjaga muru'ah. Menjaga muru'ah ini berarti orang yang berwibawa, menjaga dirinya dari berbuat hal-hal yang maksiat, menjaga dirinya dari berbuat dosa baik yang kecil apalagi yang besar ya, tidak pernah melakukan dosa besar. Pada dasarnya menjaga muru'ah ini sebenarnya juga bisa masuk dalam adil, karena kembali lagi makna adil itu adalah orang Islam yang taat beragama dan solih sekali akhlaknya, sehingga muru'ah pun pada dasarnya juga termasuk dalam syarat adil tadi. Nah, ini 3 syarat utama bagi seorang rawi yang riwayatnya ingin diterima atau riwayatnya ingin dianggap sebagai riwayat yang sahih. Maka dalam diri perawi pun harus memiliki syarat-syarat ini, sehingga hadis yang dia riwayatkan nanti bisa menjadi hadis yang sahih. Oke, kalau dilihat dari buku ada syarat yang lain dari 3 ini, maka syarat tersebut biasanya masuk ke dalam syarat ini. Jika di buku misalnya dituliskan syaratnya adalah Islam balik berakal dulu, maka Islam balik dan berakal masuk ke dalam syarat adil. Jika ada syarat tamyiz misalnya, tamyiz pun bisa masuk dalam syarat adil maupun dhobit. Jika ada syarat tidak berbuat dosa kecil, tidak berbuat dosa besar, maka syarat tersebut bisa masuk ke syarat menjaga muru'ah, atau bahkan bisa masuk ke syarat adil sekalipun. Nah, ini adalah kembali lagi syarat para rawi yang hadisnya bisa dianggap sebagai hadis yang sahih. Dan syarat ini harus dimiliki oleh keseluruhan rawi dalam sanad, bukan hanya salah satu rawinya ya. Jadi misalnya di hadis yang tadi disebutkan ada Sahal bin Abi Sahal, ada Sufyan, ada Az-Zuhri, ada Salim, ada ayahnya Salim, maka semua perawi ini harus memenuhi syarat ini semua agar hadis yang disampaikan tadi innal haya syu'batun minal iman ini bisa dianggap sebagai hadis yang sahih. Nah, itu penjelasan dari unsur-unsur hadis pada materi kali ini. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri dengan Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.